Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nurul Fahrani Uswatun Hasanah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora UIN Salatiga. Di sini saya akan membahas sedikit tentang kebersihan. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Penyuluhan Agama Islam Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6. Nah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya sendiri dan kalian para penonton kesehatan serta kemampuan untuk kita memiliki rasa ingin tahu dan saling semangat dalam belajar. Nah, sholawat serta salam juga kita haturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan naungan kepada umatnya serta membimbing dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang saat ini. Kemudian tak lupa juga mari kita persembahkan sholawat serta salam kembali kepada junjungan kita atas contoh-contoh atau suri tauladan yang baik untuk kita dari zaman Rasulullah hingga akhir zaman kelak. Nah, video kali ini saya akan membahas tentang kebersihan atau dalam bahasa Arab sering dikatakan dengan an-nazafah. Nah, perlu kita ketahui bahwa kebersihan itu juga adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, perintah Allah Subhanahu wa taala itu salah satunya adalah kebersihan. Nah, sering kita dengar di hadis yang sudah tidak familiar lagi bagi kita, yaitu an-nazafatu minal iman. Yang artinya adalah kebersihan sebagian dari iman. Nah, dari hadis tersebut bisa kita refleksikan kebersihan tersebut adalah sebagian dari iman. Nah, di mana di satu sisi karena kebersihan itu menuju kesucian, makanya kebersihan itu dianjurkan dilaksanakan sebelum kita melakukan ibadah, kita melakukan peribadatan yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kok bisa kita korelasikan dengan beriman? Nah, ini bisa kita sambungkan dengan materi yang sudah terjabarkan di kitab Taisirul Khalaq, di mana musonif kitabnya menjelaskan bahwa kebersihan itu ada 3 objek penting yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kebersihan diri sendiri. Nah, yang kedua adalah kebersihan pakaian. Yang ketiga adalah kebersihan tempat. Nah, sudah jelas bahwa ketiganya itu berhubungan sangat erat dengan peribadatan yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, peribadatan apa aja nih yang memerlukan kebersihan? Tentunya peribadatan yang wajib hukumnya yaitu sholat, juga kegiatan yang peribadatan atau kegiatan yang sangat berkaitan dengan ibadah yaitu membaca Al-Quran. Walaupun membaca Al-Quran ini tidak menganjurkan kita harus bersih, tapi kita harus
dalam keadaan suci, dan apabila kebersihan ini juga dimasukkan ke dalam tahap-tahap yang akan dilakukan ketika membaca Al-Quran, itu jauh lebih baik. Nah, kebersihan diri itu mencakup diri kita, anggota badan kita. Jadi kebersihan anggota badan itu sangat dianjurkan dalam Islam. Kemudian pakaian. Nah, kebersihan pakaian adalah kata lain dari kesucian pakaian. Maka dari itu banyak yang menjelaskan bahwa bagaimana caranya mencuci agar pakaian suci dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah kebersihan tempat. Nah, di mana kebersihan tempat ini juga bukan hanya untuk melaksanakan syariat keislaman, tapi kebersihan lingkungan juga bisa berdampak baik bagi kesehatan diri kita sendiri. Contohnya, apabila lingkungan kotor, kita pasti akan tidak nyaman dengan kegiatan sehari-hari. Kemudian juga bisa menimbulkan penyakit. Contohnya dengan genangan air bisa menyebabkan jentik-jentik. Kemudian sampah yang tidak dibuang pada tempatnya bisa menyebabkan penyakit seringan apapun, misal kayak batuk atau sekedar aroma busuk yang tercium oleh kita. Nah, itu juga salah satu penyebab penyakit. Nah, penyakitnya adalah ketidaknyamanan. Nah, tapi kalau apabila itu diteruskan dan tidak diatasi atau tidak dibersihkan, maka itu juga akan menyebabkan penyakit. Nah, jadi korelasinya adalah kebersihan itu harus kita terapkan di segala kondisi. Nah, ternyata kebersihan itu juga bukan hanya omong-omong dari tenaga medis atau dari Pak Dokter, Bu Dokter, atau dari ibu kita yang sering marah-marah apabila rumahnya kotor. Nah, kebersihan juga diterapkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang tentunya pasti akan kita ikuti karena itu adalah sebuah sunnah yang apabila dikerjakan akan mendapatkan manfaat atau pahala. Nah, Nabi itu selalu mencontohkan kebersihan terhadap kita. Maka dari itu sebagai seseorang yang beriman atau seseorang yang berusaha menjadi orang yang berislam dengan lebih baik, makanya mari kita melestarikan kebersihan, menjaga lingkungan, kemudian mari kita beribadah dengan lebih nyaman, dengan lebih bersih, dengan lebih insya Allah lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah yang sedikit bisa saya share di video kali ini. Semoga sedikitnya membantu, khususnya untuk diri saya sendiri. Semoga juga bisa membantu untuk teman-teman sekalian. Sekian, apabila saya banyak kesalahan, banyak typo, mohon dimaafkan. Semoga berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.